5 sekawan beraksi kembali. Bagian 13. Julian mendapat bukti. Ketiga anak yang ada di bawah merasa kasihan pada George. Tetapi Paman Quentin melarang. Mereka naik ke atas untuk menemaninya. Ada baiknya jika George disuruh sendirian untuk beberapa lama, supaya bisa memikirkan. Untung rugi tindakan-tindakannya selama ini, kata Paman. Kasihan George, kata Julian pada adik-adiknya. Sayang, ya, hujan salju. Lebat sekali turun salju. Julian pergi ke jendela dan memandang keluar. Aku mesti keluar untuk memeriksa keadaan kandang Tim, katanya. Jangan sampai ia tertimbun salju. Pasti ia tercengang-cengang, karena belum pernah melihatnya. Tim heran sekali melihat tanah dan segala benda sekelilingnya dilapisi sesuatu yang berwarna putih dan lembut. Anjing itu berbaring dalam kandangnya sambil memandang gumpalan-gumpalan salju yang jatuh dengan pelan dari langit. Matanya yang besar, berwarna coklat bergerak-gerak mengikuti jatuhnya gumpalan-gumpalan sampai ke tanah. Tim bingung dan sedih. Mengapa ia harus sendirian tinggal dalam kandang yang dingin di luar? Mengapa George tidak datang untuk mengajaknya bermain-main? Mungkinkah tuannya tidak sayang lagi padanya? Anjing itu merasa sengsara, seperti George pula. Tim gembira sekali ketika Julian datang, dan melonjak-lonjak menyambutnya. Nah, Tim, sapa Julian. Apa kabar? Biar kusingkirkan dulu salju yang bertumpuk di sini, dan kuputar letak kandangmu, supaya tak ada salju terbang masuk ke dalam. Nah, begini lebih baik. Tidak Tim, kita bukan akan jalan-jalan. Jangan sekarang. Julian masih bermain-main sebentar dengan anjing yang malang itu. Kemudian ia masuk lagi. Adik-adiknya menyongsong ke pintu kamar duduk. Julian, Pak Guru mau berjalan-jalan sendiri. Bibi Fanny beristirahat sebentar, sedang Paman Quentin sibuk di kamar kerjanya. Bagaimana kalau kita naik ke atas dan ngobrol dengan George? Kita kan dilarang oleh Paman Quentin, kata Julian. Aku juga tahu, ujar Dick. Tapi aku berani menanggung risiko ketahuan, asal George bisa menjadi agak gembira karenanya. Tentunya ia merasa sedih sekali, harus berbaring sendirian, apalagi karena tak diperbolehkan bertemu dengan Tim selama berhari-hari. Yah, kalau begitu biar aku saja yang ke atas, karena aku yang tertua, kata Julian. Kalian berdua menunggu dalam kamar duduk sambil ngobrol. Dengannya Paman Quentin akan mengira kita semua ada di sini. Aku menyelinap ke atas, dan bicara sebentar dengan George. Baiklah, kata Dick menerima usul itu. Kirim salam padanya. Katakan, kami akan mengurus Tim. Julian menyelinap naik ke atas. Dibukanya pintu kamar George lalu ditutupnya kembali. Setelah ia melangkah ke dalam dengan hati-hati, dilihatnya George duduk di tempat tidur. Anak perempuan itu memandangnya dengan wajah berseri-seri. Set, bisik Julian. Sebetulnya aku tak boleh kemari. Wah, Julian, kata George bergembira. Untung kau kemari. Aku sangat kesepian. Marilah, duduk di sebelah sini. Jadi kalau tiba-tiba ada yang datang, kau bisa cepat bersembunyi. Julian duduk ke tempat yang ditunjukkan. George mulai mencurahkan segala pendapat yang dipikirkannya selama berbaring sendirian. Kurasa Pak Guru Roland yang mencuri kertas-kertas itu. Benar, aku yakin, katanya. Aku mengatakannya bukan karena aku benci padanya. Sungguh, Julian, bukan itu alasannya. Soalnya, aku kan pernah memergokinya menyelinap dalam kamar kerja ayah pada suatu siang, dan sesudah itu sekali lagi di tengah malam. Mungkin saja dia dulu mendengar kabar tentang penyelidikan ayah, lalu datang melamar dengan maksud hendak mencuri hasil pekerjaan itu. Ia bernasib mujur bahwa kita memerlukan seorang guru pembimbing. Aku merasa pasti dialah yang mencuri kertas-kertas penting itu. Dan aku juga merasa pasti Tim sengaja dimintanya supaya dikeluarkan dari rumah, supaya ia bisa leluasa mencuri dengan tak terdengar oleh anjingku itu. Jadi Tim tidak bisa menggeram untuk memberitahukan pada kita. Entahlah, George, sambut Julian. Anak itu tak bisa menerima sangkaan saudara sepupunya bahwa guru pembimbing mereka melakukan perbuatan sejahat itu. Kedengarannya terlalu mengada-ada, dan sukar dipercayai. Kan banyak hal-hal mustahil yang ternyata toh terjadi, kata George. Banyak sekali, dan ini satu di antaranya. Nah, kalau memang benar Pak Guru yang mencuri kertas-kertas itu, tentunya sekarang masih ada dalam rumah, kata Julian. Sepanjang hari Pak Guru belum keluar.
Tentunya, kertas-kertas itu disembunyikannya di salah satu tempat dalam kamar tidurnya. Tentu saja, ujar George dengan hati berdebar-debar. Ah, coba dia keluar sekarang. Pasti akan kuperiksa kamarnya sekarang juga. George, kau tak bisa berbuat seperti itu, kata Julian kaget. Menurut perasaannya, perbuatan demikian tidak pantas. Kau tak tahu apa saja yang bisa kulakukan, jika aku mau, kata George. Bibirnya yang menipis menunjukkan kebulatan tekad. Hei, bunyi apa itu? Mereka mendengar pintu tertutup dengan suara keras. Julian mengendap-endap mendekati jendela, lalu mengintip keluar. Saat itu salju sedang tidak turun sebentar. Pak Roland memakai kesempatan baik itu untuk pergi keluar rumah. Rupanya dia hendak jalan-jalan sebentar, mencari hawa segar. Pak Roland yang keluar, kata Julian. Wah, aku bisa memeriksa kamarnya sekarang. Asal kau berjaga-jaga di depan jendela. Untuk memberitahukan padaku apabila ia datang kembali, kata George. Seketika itu juga, ia menyingkapkan selimut dan meloncat bangkit. Jangan, George, larang Julian. Tidak baik, membongkar-bongkar kamar orang. Lagi pula, kalau memang dia pencurinya, kertas-kertas itu pasti dibawanya serta. Bahkan mungkin, saat ini ia pergi untuk menyerahkannya pada teman sekomplotan. Tak pernah terpikir olehku kemungkinan itu, ujar George sambil menatap Julian, lemas. Tubuhku mendengarnya, tentu saja saat ini ia mungkin sedang bermaksud untuk menyerahkan surat-surat itu pada komplotannya. Misalnya saja, Pak Guru mengenal kedua seniman yang tinggal di Kirin Farm, bisa saja mereka pun termasuk komplotan. Ah George, janganlah sekonyol itu, kata Julian. Kau ini terlalu mengada-ada. Enak saja ngomong tentang komplotan dan entah apa lagi. Kalau ada orang mendengar omonganmu, pasti akan mengira kita sedang menghadapi petualangan seru. Memang, ujar George sekonyong-konyong. Wajahnya sangat serius. Aku bisa merasakannya. Kita sedang berhadapan dengan suatu petualangan hebat. Julian memandang saudara sepupunya sambil berpikir-pikir. Mungkinkah kata-kata George ada benarnya? Julian, maukah kau menolongku? Tanya George. Tentu saja, jawab Julian dengan segera. Pergilah keluar dan ikuti Pak Guru Roland, kata George. Tapi jangan sampai ia melihatmu. Dalam lemari gantung di serambi dalam ada sebuah mantel hujan berwarna putih. Kalau kau memakainya, takkan mudah kelihatan di tengah salju. Kau mengikuti dari belakang. Perhatikan kalau ia berjumpa dengan orang lain, dan menyerahkan sesuatu yang kelihatannya seperti kertas-kertas yang dicuri dari buku ayahku. Kau kan tahu, maksudku kertas ukuran besar yang biasa dipakai olehnya untuk membuat catatan ilmiah. Kau tidak bisa keliru, karena ukurannya besar sekali. Baiklah, kata Julian, tapi sebelum aku pergi, kau harus berjanji takkan menggeledah kamarnya. Kau tak bisa melakukan hal-hal semacam itu, George. Bisa saja, kata George, tapi aku takkan melakukannya, asal kau menolongku membuntuti Pak Guru Roland. Aku yakin ia pergi keluar, karena hendak menyerahkan barang curiannya pada teman-teman sekomplotannya, dan tanggung mereka itu kedua seniman di Kirin Farm, yang pura-pura tak dikenal olehnya. Nanti akan ternyata bahwa kau keliru, ujar Julian sambil berjalan menuju ke pintu. Kurasa aku takkan bisa membuntuti Pak Guru lagi, karena ia keluar 5 menit yang lalu. Tentu saja kau bisa, tolol. Kan kelihatan jejak sepatunya dalam salju, kata George. Oh ya, Julian, aku sampai lupa menceritakan sesuatu yang sangat menarik. Tapi sekarang, tak ada waktu lagi, karena kau harus cepat-cepat menyusul. Nanti saja naik lagi ke mari, kalau kau sudah kembali. Soalnya tentang jalan rahasia. Oh ya, kata Julian dengan gembira. Selama itu ia merasa sangat kecewa, karena usaha mereka mencari dan memeriksa sama sekali tak mendatangkan hasil. Baiklah, akan ku coba menyelinap ke atas lagi nanti. Kalau aku tak muncul, berarti aku tidak bisa. Jadi kau harus menunggu sampai saat tidur. Sudah itu Julian keluar, sambil menutup pintu dengan hati-hati sekali. Ia menyelinap, turun. Sesampai di bawah ia menjengukkan kepala sebentar di celah pintu kamar duduk yang dibukanya sedikit. Ia berbisik pada kedua adiknya, bahwa ia akan keluar untuk membuntuti Pak Guru yang sedang jalan-jalan. Nanti kuceritakan sebabnya, katanya singkat. Diambilnya mantel hujan putih dari lemari di serambi dalam, lalu diselubungkan ke tubuhnya.
Tertutup selubung putih. Julian masuk ke kebun sambil mengendap-endap. Salju sudah mulai turun lagi. Tetapi, belum lebat, sehingga jejak kaki Pak Guru Roland masih bisa terlihat karena belum habis. Tertimbun salju baru. Orang itu memakai sepatu tinggi yang besar. Jejak-jejaknya nampak jelas di atas salju yang terhampar di tanah setebal 15 cm. Julian berjalan cepat-cepat, mengikuti arah jejak. Daerah pedesaan saat itu menampakkan suasana musim dingin yang sejati. Semuanya kelihatan putih diliputi salju. Langit berawan tebal. Dari warnanya Julian tahu bahwa masih banyak lagi salju yang akan turun ke bumi. Pak Guru Roland masih belum nampak di depannya. Julian mempercepat langkahnya. Jejak-jejak sepatu besar yang sepasang itu diikutinya, lewat jalan besar, lalu membelok. Memasuki jalan setapak yang melintasi padang. Julian berjalan tersaruk-saruk. Matanya terpaku ke jejak sepatu. Sekonyong-konyong ia berhenti, karena mendengar suara orang berbicara. Di sisi kanan jalan itu ada sebuah semak yang agak besar. Suara yang didengarnya datang dari arah situ. Julian menghampiri semak dengan hati-hati. Sekarang, ia bisa mendengar suara Pak Guru berbicara dengan setengah berbisik. Julian tak bisa menangkap kata-katanya. Ia ngomong dengan siapa? Pikirnya heran. Julian merayap semakin dekat ke semak. Di bawah semak tak ada salju, karena tertahan daun-daun yang menaungi di atasnya. Julian memutuskan untuk merangkak ke dalam lekuk tanah tak bersalju itu. Semak itu berduri, daunnya, tetapi ia tak peduli. Dari dalam lekuk, ia akan bisa mengintip ke sebelah sana. Dengan hati-hati Julian merangkak ke bawah semak dan ke dalam lekuk yang ada di bawahnya. Dahan dan ranting di situ tak berdaun. Disingkapkannya ranting-ranting yang menghalangi pandangan dengan hati-hati. Julian sangat kaget ketika melihat Pak Guru sedang bicara dengan kedua seniman yang tinggal di Kirin Farm. Pak Roland sedang bisik-bisik dengan Pak Thomas dan Pak Wilton. Ternyata, kata George memang benar. Guru pembimbing mereka keluar untuk bertemu dengan kedua orang itu. Dan sementara Julian mengintip dari balik ranting-ranting kering, ia melihat betapa Pak Guru menyerahkan beberapa lembar kertas yang dilipat dua pada Pak Thomas. Kelihatannya seperti kertas-kertas yang berasal dari buku Paman Quentin, kata Julian. Dalam hati, benar-benar aneh. Kelihatannya semua ini mirip seperti komplotan, dan Pak Roland sebagai tokoh utama. Pak Thomas memasukkan kertas-kertas itu ke dalam kantong mantelnya. Ketiga orang itu masih ngomong lagi sebentar. Mereka bisik-bisik, sehingga kuping Julian yang tajam itu pun tak bisa menangkap isi pembicaraan mereka. Kemudian mereka berpisah. Kedua seniman menuju ke Kirin Farm, sedang Pak Roland mengambil jalan setapak yang melintasi padang. Julian meringkuk dalam lekuk di bawah semak. Hatinya berdebar-debar. Kalau Pak Guru berpaling, pasti ia akan ketahuan. Tetapi untung orang itu berjalan terus, dengan tidak menoleh lagi. Tak lama kemudian sudah nampak lagi di balik tirai hujan salju yang sementara itu sudah lebat lagi. Hari pun mulai gelap. Julian tak bisa melihat jalan dengan jelas. Ia bergegas berjalan di belakang Pak Guru, karena khawatir tersesat di tengah badai salju. Pak Guru Roland juga tak ingin berlama-lama di luar. Ia berjalan cepat-cepat menuju Pondok Kirin. Akhirnya ia sampai di pintu pagar kebun. Julian memperhatikan, sementara Pak Guru bergegas masuk ke rumah. Julian menunggu sebentar, menunggu saat sampai Pak Guru telah membuka pakaian luarnya. Sudah itu barulah ia menyusul. Sambil melewati kandang, ditepuk-tepuknya kepala Tim. Di depan pintu rumah yang membuka ke kebun. Dibukanya mantel putih serta sepatu tinggi. Sudah itu ia cepat-cepat menyelinap masuk ke kamar duduk, sebelum Pak Guru turun ke bawah dari kamar tidurnya. Apa yang terjadi tadi? Tanya Dick dan Anne dengan segera, karena melihat wajah abang mereka tegang. Tetapi Julian tak bisa mengatakan, karena saat itu Joanna masuk membawa hidangan teh. Julian sangat kecewa, karena sepanjang sore itu ia tak bisa bicara dengan aman, karena setiap saat ada saja orang dewasa yang hadir dalam kamar duduk. Ia pun tak mendapat kesempatan untuk menyelinap ke atas dan mendatangi George. Sebenarnya ia sudah tak sabar lagi dan ingin cepat-cepat menceritakan hasil pengintipannya, tetapi ia tahu bahwa ia terpaksa menunggu. Salju masih turun, Bibi Fanny? Tanya Anne. Bibi pergi ke depan, lalu membuka pintu untuk melihat keluar.
Salju bertumpuk tinggi, di depan tangga depan rumah. Ya, katanya setelah masuk kembali ke kamar duduk. Turunnya lebat sekali. Kalau terus-menerus turun selebat ini, nanti kita akan terkurung salju. Persis seperti musim dingin 2 tahun yang lalu. 5 hari lamanya kami tidak bisa keluar. Tukang susu tidak bisa datang. Begitu pula tukang roti. Untung saat itu di rumah banyak tersedia susu dalam kaleng, dan aku bisa membuat roti sendiri. Kasihan kalian, besok tidak bisa jalan-jalan di luar, karena salju yang bertumpuk akan terlampau tebal. Kirin Farm juga akan terkurung salju. Tanya Pak Guru Roland. Oh ya, bahkan lebih parah lagi daripada rumah ini, ujar Bibi Fanny. Tapi keluarga Sanders tak pernah khawatir, karena banyak persediaan makanan di sana. Mereka takkan bisa keluar dari rumah. Persis seperti kita, bahkan lebih banyak salju di sana. Julian heran, mengapa Pak Guru bertanya begitu. Apakah ia khawatir teman-temannya tak bisa pergi ke kantor pos untuk mengirimkan kertas-kertas rahasia itu? Atau mungkin, mereka hendak membawanya pergi naik mobil atau bis? Julian merasa itulah jawaban atas pertanyaannya tadi. Ia kepingin sekali merundingkan persoalan itu dengan saudaranya. Aduh, aku capek sekali. Katanya kemudian, ketika jam menunjukkan waktu pukul 8 malam, kita tidur saja yuk. Dick dan Anne tercengang memandangnya. Julian, sebagai yang tertua, biasanya tidur paling lambat, tetapi malam ini ia yang mengajak tidur. Tetapi Julian cepat-cepat mengedipkan mata, dan karena kedua adiknya bukan anak-anak yang tolol, dengan segera mereka memahami maksudnya. Mereka segera menuruti contohnya. Dick menguap lebar-lebar, sedang Anne menggeliat sambil menggosok-gosok mata. Bibi Fanny meletakkan barang jahitannya sebentar ketika melihat gelagat anak-anak itu. Wah, rupanya kalian sudah benar-benar mengantuk, katanya. Kurasa kalian lebih baik pergi saja tidur sekarang. Bolehkah saya pergi sebentar untuk menjenguk Tim? Tanya Julian. Bibinya mengangguk. Julian mengenakan sepatu tingginya yang terbuat dari karet serta mantelnya, lalu pergi ke pekarangan. Tanah di situ diliputi salju tebal. Kandang anjing sudah hampir tertimbun olehnya. Tim menginjak-injak salju yang jatuh di depan pintu kandangnya. Ia berdiri di tempat yang agak terbuka itu. Dipandangnya Julian ketika anak itu datang dari arah rumah. Kasihan, kau harus sendiri di tengah salju yang dingin, kata Julian. Ditepuk-tepuknya kepala Tim. Anjing itu mendengking-dengking dengan pelan. Rupanya ia ingin diajak masuk ke dalam. Coba aku boleh membawamu ke dalam, kata Julian menyesal. Tapi biarlah, Tim. Besok pagi aku akan datang melihatmu. Julian masuk lagi ke dalam rumah. Anak-anak mengucapkan selamat tidur pada Bibi Fanny dan Pak Guru Roland, lalu naik ke tingkat atas. Cepatlah berganti pakaian. Sudah itu kenakan mantel kamar kalian, lalu pergi ke kamar. George, bisik Julian pada adik-adiknya. Jangan berisik, nanti terdengar oleh Bibi Fanny, lalu ia datang memeriksa ke atas. Ayo, cepat. Tak sampai 3 menit kemudian anak-anak sudah berkumpul dan duduk di atas tempat tidur. George, anak itu sangat senang melihat ketiga saudara sepupunya datang. Anne langsung masuk ke bawah selimut, karena kakinya kedinginan. Bagaimana, Julian? Kau masih mengikuti Pak Guru Roland dari belakang? Bisik George. Untuk apa Julian membuntuti? Tanya Dick yang sedari tadi sudah kepingin tahu. Dengan ringkas diceritakan oleh Julian segala-galanya, mulai dari kecurigaan George. Lalu bagaimana ia berjalan menyelinap di salju sambil mengikuti jejak kaki Pak Guru. Dan apa saja yang dilihatnya dari balik ranting-ranting semak. Mata George berkilat, kilat marah, ketika Julian sampai pada bagian cerita tentang Pak Guru yang menyerahkan seberkas kertas pada kedua seniman. Maling, pasti yang diserahkannya itu kertas-kertas yang hilang. Padahal ayahku begitu ramah terhadapnya. Aduh, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kedua orang itu pasti akan membawa atau mengirimkan kertas-kertas itu secepat mungkin, dan sebagai akibatnya, maka rahasia yang telah diselidiki sejak lama oleh ayah akan dipakai oleh orang lain. Bahkan mungkin oleh negara lain. Mereka tak bisa pergi membawa kertas-kertas itu, kata Julian menerangkan. Salju di luar tebal sekali, George. Kalau hujan salju masih turun terus, kita akan terkurung di sini selama beberapa hari. Dan orang-orang di Kirin Farm juga tidak bisa keluar karena terhalang salju.
Kalau mereka hendak menyembunyikan kertas-kertas itu, maka mau. Tak mau harus pada salah satu tempat di Kirin Farm sendiri. Alangkah baiknya jika kita bisa ke sana dan mencarinya. Yah, kenyataannya kita tidak bisa, ujar Dick. Itu sudah pasti. Kalau kita mau mencoba juga, bisa terbenam nanti dalam salju. Keempat anak itu saling berpandangan dengan wajah suram. Dick dan Anne hampir-hampir tak mau percaya bahwa Pak Guru yang periang sebenarnya seorang pencuri. Bahkan mungkin, seorang mata-mata yang berusaha mencuri suatu rahasia penting dari seorang sarjana yang bersahabat dengannya, dan anak-anak tidak berdaya untuk mencegahnya. Kita laporkan saja pada ayahmu, kata Julian akhirnya. Jangan, bantah Anne, ia toh takkan mau percaya. Bukankah begitu, George? Kita akan dicemoohkannya, lalu ia pergi menceritakan laporan kita pada Pak Roland. Kata George, dengan begitu Pak Roland akan mendengar bahwa perbuatannya sudah kita ketahui. Ia sama sekali tak boleh menduga bahwa kita sudah tahu. Ku dengar langkah-langkah Bibi Fanny di tangga. Bisik Dick tiba-tiba. Secepat kilat kedua anak laki-laki menyelinap keluar dan masuk ke tempat tidur masing-masing. Sedang Anne melompat ke pembaringannya yang terletak berseberangan dengan tempat tidur George. Ketika bibi mereka masuk, keadaan dalam kedua kamar sepi dan tenang. Keempat, anak itu berbaring di tempat tidur masing-masing. Nampaknya sudah tak tahan lagi menahan kantuk. Mereka silih berganti menguap, lebar sekali. Bibi Fanny mengucapkan selamat malam pada mereka, sambil membetulkan letak selimut. Tetapi begitu terdengar langkahnya menuruni tangga lagi, dalam sekejap mata mereka berempat sudah bergabung kembali dalam kamar George. George, kau tadi mau menceritakan sesuatu tentang jalan rahasia, kata Julian. Mengingatkan, oh ya, betul, ujar George. Mungkin sangkaanku ini tidak benar, tapi dalam kamar kerja ayahku di bawah, di atas rak perapian di situ ada 8 papan pelapis dinding cerobong, dan lantainya dari batu, sedang kamar itu menghadap ke timur. Aneh, ya, persis seperti yang tertulis dalam petunjuk jalan rahasia. Di situ juga ada lemari dinding. Tanya Julian. Tidak, tapi yang lain-lainnya lengkap, sahut George. Karena itu timbul sangkaanku. Barangkali saja tempat masuk itu adanya di rumah ini, dan bukan di Kirin Farm. Bagaimanapun juga, baik pondok Kirin maupun rumah petani itu dulunya milik keluargaku, dan orang-orang yang di zaman dulu tinggal di Kirin Farm, tentunya mengetahui segala seluk-beluk rumah kami ini. Astaga, George, bukan main, apabila tempat masuk ke jalan rahasia itu memang benar ada di sini, ujar Dick. Hebat, ayo, kita ke bawah sekarang juga. Kita periksa saja, jangan konyol, kata Julian mencegahnya. Kita masuk ke kamar kerja, padahal saat ini Paman Quentin ada di dalamnya. Edan, aku lebih memilih berhadapan dengan 20 ekor singa lapar, daripada menghadapi Paman Quentin. Apalagi setelah kejadian-kejadian kemarin malam. Tapi kita harus memeriksanya, apakah sangkaan George itu benar. Kita harus memeriksanya. Dick terlalu bersemangat, sampai lupa berbisik. Tutup mulutmu, goblok, kata Julian sambil menumbuk adiknya itu. Kau mau seisi rumah datang kemari. Maaf deh, aku lupa tadi, kata Dick. Sungguh-sungguh mengasyikkan. Kita menghadapi petualangan lagi, persis seperti yang kukatakan, kata George bergairah. Begini sajalah, kita menunggu sampai saat tengah malam. Sudah itu, apabila orang-orang dewasa sudah tidur nyenyak, kita menyelinap ke bawah. Kita lihat saja, apakah dugaanku benar. Mungkin saja, sangkaanku keliru, tetapi kita harus memeriksanya malam ini juga. Aku takkan bisa tidur sebelum memeriksa satu persatu papan pelapis yang terdapat di atas rak pediangan dalam kamar kerja ayah. Aku pun pasti tak bisa tidur, sambut Dick. Hei, coba dengar, ada orang datang. Sebaiknya kita pergi saja ke kamar masing-masing. Ayo, Julian, tengah malam nanti kita berkumpul lagi di sini, lalu merayap ke bawah untuk memeriksa kebenaran sangkaan. George, Julian dan Dick bergegas kembali ke kamar mereka. Tetapi mereka tidak bisa tidur. George juga tetap terjaga. Ia berbaring di tempat tidur, sementara pikirannya sibuk dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama masa liburan itu. Persoalannya seperti teka-teki silang, pikirnya. Mula-mula banyak yang tak ku ketahui, tetapi pelan-pelan terdapat juga gambaran jelas.
Anne masih kecil, tak peduli betapa tegang persoalan yang dihadapi, ia selalu segera pulas apabila sudah mencium bau bantal. Ia harus dibangunkan ketika tengah malam tiba. Ayo, bangun, bisik Julian sambil menggoncang-goncang bahu adiknya itu. Kau tak mau ikut mengalami peristiwa yang asyik ini.